Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang diambil dari Facebook dari tulisannya Ratna Dewi. Sebuah kisah yang berjudul Tumbal Anak Pertama. Dan untuk kali ini kita masuk untuk bagian akhir dari kisah ini. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Sekarang beralih ke sudut pandang Mbok Dariem. Aku tersenyum puas saat melihat kedatangan orang suruhanku menghampiri dengan benda yang pastinya sudah aku pesan darinya dengan imbalan yang tidak sedikit. Aku langsung menyuruhnya untuk masuk agar orang lain tidak curiga dengan keberadaannya di rumahku. Ini Mbok, foto anaknya Raihan sesuai pesananmu. Bagus Mariana, kerjamu memang bagus. Mariana pun menyodorkan 3 lembar foto yang sama pada aku. Padahal satu saja sudah cukup pikirku. Lalu, mana Mbok, imbalanku sesuai janjimu? Tenang saja, sudah aku siapkan semua untukmu. Aku pun menyodorkan tas kecil berwarna hitam yang berisikan uang kepadanya. Suara tawa lepas Mariana pun mengisi sebagian ruangan pada rumah megah yang aku miliki. Terima kasih Mbok, seraya tersenyum lebar. Kalau ada pekerjaan seperti ini lagi, kabari saja aku Mbok. Aku akan siap siaga asal imbalannya setimpal seperti ini. Baiklah, aku akan memberimu satu tugas lagi, namun ini akan sedikit berat. Apa itu Mbok? Kamu harus menculik anak Rati dan Rehan itu tepat pada waktu malam 1 Suro, karena anak mereka akan aku jadikan tumbal. Tawa mengerikan pun sontak keluar dari bibir keriput milik Mbok Dariem. Kembali ke Rati. Selepas sholat isya, kami pun gegas menyantap makan malam. Bayiku masih tidur dengan pulasnya di ranjang kamar kami. Namun aku tetap menggendongnya karena aku akan membawanya ikut bersamaku menuju rumah Kiai Husein. Dengan menggunakan sepeda kami pun lekas berangkat karena takut terlalu larut nanti saat pulang. Karena jarak rumah Kiai Husein tidak terlalu jauh, maka kami pun tidak memakan waktu lama untuk sampai ke tempat lokasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk nak. Iya Kiai. Kami berdua pun langsung masuk. Setelah Kiai mempersilahkan, lalu kami pun duduk di atas ubin yang beralaskan tikar. Ada perlu apa nak? Saya mau minta saran soal rencana tempo lalu untuk menggagalkan niat jahat Mbok Dariem Kiai. Kiai itu pun mengangguk tanda mengerti. Jadi kami harus melakukan apa Kiai? Baiklah, saya akan jelaskan apa yang harus kamu lakukan Nak Rati. Tugas kami adalah kamu harus bisa mengambil foto calon anak yang akan dijadikan tumbal, yaitu di rumah Mbok Dariem, tepatnya di dalam kamar tempat persembahan berada. Foto itu biasanya terletak di piring sesajen Raja Jin, ataupun bisa jadi ada di sekitarnya, namun tetap dalam satu kamar itu. Jika kamu berhasil mengambil foto sebelum waktu tengah malam, maka nyawa anak calon tumbal itu akan selamat. Begitu juga dengan nyawa kamu. Bang Rehan yang sedikit terkejut pun langsung bertanya, jadi istri saya juga dalam bahaya Kiai? Ya, itu kalau Narati gagal, maka bisa jadi nyawa Rati dalam bahaya karena mencoba menggagalkan rencana persembahan tumbal tersebut. Kalau saja kami tidak jadi menjalankan rencana ini bagaimana Kiai? Otomatis kan nyawa istri saya tidak dalam bahaya, maka kami akan aman kan Kiai? Kamu salah besar Nak Rati. Kalau kalian tidak jadi menggagalkan rencana ini, maka kalian akan kehilangan nyawa bayimu nak. Aku yang mendengar ucapan dari Kiai Husein itu pun sontak terbelalak. Begitu juga dengan Bang Rehan. Ia sangat shock mendengar penjelasan dari Kiai tersebut. Kenapa bisa seperti itu Kiai?
karena mereka telah memiliki foto bayimu, Nak Rati. Jantungku pun seakan berhenti berdetak. Dari mana mereka bisa dapat foto bayiku? Pikirku sontak menerawang ke belakang. Padahal selama ini aku tidak pernah pergi kemana-mana. Aku hanya diam saja, lalu aku pun langsung teringat. Jangan-jangan Kak Mariana. Namun aku tidak dapat menuduhnya secara langsung, karena aku tidak memiliki bukti apa-apa. Aku lihat mata Bang Rehan mulai berkaca-kaca. Lalu, jadi saya bisa membantu apa, Kiai? Sebagai kepala rumah tangga, pasti saya akan berusaha melindungi anak serta istri saya, apapun yang terjadi. Kamu hanya bisa mengantarkan Rati sampai depan rumah Mbok Dariem saja. Tidak lebih dari itu. Kalau saya ikut masuk untuk mencari foto itu bagaimana, Kiai? Kalau saya bantu kan bisa cepat menemukannya. Kamu tidak boleh masuk ke rumah itu, apalagi ke kamar persembahan. Karena jika kamu masuk, maka bau darah dari anak pertama akan tertinggal di sana. Dan nantinya kamu yang akan dijadikan tumbal. Dan jikalau kalian gagal, maka tumbal yang akan mereka dapatkan yaitu 2 orang, kamu dan anakmu. Jantungku seakan berdetak cukup kencang. Aku tidak akan membiarkan Bang Rehan ikut juga bersama aku, apalagi harus mengancam nyawanya dan juga anak kami. Aku sungguh tidak akan rela. Saya akan menjalankan rencana ini sendiri, Kiai. Apapun yang akan terjadi, saya ikhlas demi keselamatan anak juga suami saya. Bang Rehan langsung menatap mataku dengan mata yang masih berkaca-kaca, lalu menitikan cairan bening dari sudut mata sipitnya. Baiklah, Nak. Saya tidak dapat membantu apa-apa. Hanya doa yang dapat saya kirimkan untuk keselamatan kalian sekeluarga. Semoga rencana baik kalian berjalan lancar. Apa bisa yang mengambil foto itu orang lain selain istri saya, Kiai? Rasanya saya tidak rela mengorbankan istri saya untuk rencana berbahaya ini. Tidak bisa, Nak. Karena di sini hanya istri kamu yang memiliki kodam. Bahkan saya saja tidak akan bisa mampu melakukan itu karena saya tidak memiliki kodam. Kodam itu dimiliki hanya pada orang-orang tertentu. Apalagi kodam yang dimiliki istri kamu adalah bawaan dari lahir. Bang Rehan lalu menunduk sangat kecewa. Suara tangis terisak pun muncul samar dari bibirnya. Ia tidak dapat berbuat banyak. Mau tidak mau ia harus merelakan aku sebagai istrinya untuk mempertaruhkan nyawanya demi keutuhan keluarga, bahkan orang lain. Kuatkan dirimu, Nak Rehan. Semua niat baik akan berjalan baik juga. Terima kasih, Kiai. Setelah selesai, kami pun memutuskan untuk kembali pulang ke rumah. Aku lihat tatapan mata Bang Rehan terlihat kosong. Sesekali ia menyeka pipinya. Mungkin ia masih sedih dan khawatir akan keadaan istri serta anaknya yang dalam bahaya. Tidak terasa malam telah larut. Jalanan ini cukup berbatu hingga mengharuskan kami untuk menaiki sepeda itu sangat perlahan karena takut bayi kami akan terbangun dan mengusik tidurnya. Di tengah perjalanan tiba-tiba Bang Rehan mengerem sepedanya secara mendadak hingga membuat aku sedikit tersentak dan kaget. Ada apa sih, Bang? Kok ngerem mendadak? Itu, Dek, lihat deh di ujung jalan sana, ada bola api. Aku pun sontak menoleh ke arah ujung jalan itu, yang tepatnya adalah persimpangan gang arah ke rumah kami. Mataku sontak terbelalak kaget. Itu Banaspati kan, Bang? Iya, Dek. Mengingat jalan ini adalah tempat kejadian waktu kecelakaan Ijal, anak dari Yudarmi. Hingga nyawanya melayang, itu seketika mampu membuat bulu kuduku meremang. Kok bisa terbang ya, Dek, bolanya? Aku jadi takut. Iya, Bang, kok bisa ya? Aku pun sontak menepuk pundak Bang Rehan. Lalu, namanya juga Medi, ya bisa terbang lah, Bang. Kamu ini ada-ada saja. Gimana nih, Dek? Apa kita balik aja ke rumah Kiai Husein? Gak usah, Bang, kita lewati saja. Banyak doa, pasti kita selamat kok. Doa makan apa doa tidur, Dek? Mendengar ucapan Bang Rehan itu sontak membuat mataku melotot. Malah bercanda. Kalau nanti kamu ditangkap sama itu Medi, aku gak bakalan nolongin kamu ya, Bang. Ingat itu. Tega banget sih, Dek, kamu sama orang ganteng kayak aku. Aku pun membuang nafas kasar. Sedikit kesal memang dengan tingkah Bang Rehan yang tidak bisa menahan bercanda padahal dalam keadaan seperti ini. Padahal aku lihat ia begitu ketakutan hingga bajunya basah oleh keringat dengan tubuhnya yang sedikit gemeteran. Namun ia mencoba untuk menutupinya
karena mungkin ia malu. Aku pun membaca doa sebisaku. Lalu Bang Rehan pun kembali menaiki sepedanya hendak mengayuh, namun masih ragu-ragu. Ya udah cepetan bang. Kamu sih enak nyuruhnya dek. Ini posisinya aku yang paling depan, jadi aku yang lebih gugup dek. Apalagi mau ketemu artis kayak gini. Ya udah, sini aku yang boncengin. Jadi aku yang duduk di depan. Nih, kamu yang gendong anak kita. Aku takut kamu nanti nggak kuat ngayuh sepeda dek. Jadi aku aja ya. Banyak banget sih bang alasan kamu. Bang Rehan pun komat kamit membaca doa, lalu mengayuh sepedanya dengan awalan bismillah. Hingga sampailah pada bola yang masih terbang tanpa berubah posisi itu. Ketika melewati dan berpapasan dengan bola api itu, sontak hawa panas seakan menusuk kulit. Permisi mbah, kami numpang lewat. Kalau mau boleh mampir ke rumah kok. Kata-kata Bang Rehan sontak membuat aku bergidik merinding. Kamu ngomong apa sih bang? Ngaco aja nih. Kami pun berhasil melewati Banaspati tersebut tanpa terjadi apa-apa yang tidak diinginkan. Setelah berapa lama Bang Rehan mengayuh sepedanya, namun aku merasakan kami tidak pernah sampai ke rumah. Malah seperti laju sepeda ini semakin melambat. Keringat masih saja membanjiri bajuku, juga Bang Rehan semakin basah olehnya. Namun entah kenapa hawa panas itu semakin begitu terasa. Padahal bola itu sudah terlewat jauh juga pikirku. Aku pun memberanikan diri untuk menoleh ke belakang. Dek, jantungku seakan berdegup 2 kali lebih cepat saat aku lihat bola api itu hanya terpaut beberapa meter saja dari kami. Lalu, bang, bola apinya... Aku hingga tergugup saking takutnya. Bang Rehan pun sontak ikut menoleh ke belakang. Lalu, dia ngejar kita dek. Kamu sih tadi pakai nawarin dia mampir ke rumah, jadi dia kan ikut kita pulang. Aku kan nggak beneran deh, cuma bercanda. Kamu kira Medi bisa diajak bercanda? Bang Rehan dengan sisa tenaganya pun dengan tergesa mengayuh sepedanya secepat mungkin. Namun semakin cepat laju kami, maka semakin cepat pula laju bola itu mengejar. Bang Rehan pun yang sangat panik mengendarai sepedanya tanpa menghiraukan batuan besar yang ia tabrak. Hingga sesekali kami ingin terpental. Aku lihat bola itu semakin dekat saja jaraknya, yang posisinya sejajar dengan wajah itu pun mampu membakar kulit tipis yang kami miliki. Bang Rehan pun berteriak dengan kencangnya saat bola itu malah mengejar dan mendahului sepeda yang kami naiki. Hingga tiba-tiba, Allahu Akbar! Rantai sepeda kami pun putus. Tubuh kami masih saja bergetar. Aku sangat terkejut karena sepeda yang kami naiki terjatuh. Jantungku kembali bergemuruh sangat kencang karena bola api yang semula mengejar kami itu pun ikut jatuh tepat di bagian sepeda. Aku yang tersentak langsung bangun. Bayi dalam gendonganku aku peluk dengan eratnya. Mungkin karena ia ikut terkejut sehingga suara tangisan seakan mengisi kesunyian malam ini. Bang Rehan yang ikut pula melompat dan menghindari jatuhnya bola api itu pun langsung meringsut mundur beberapa langkah ke belakang. Mata kami seakan terhipnotis melihat semua pemandangan yang mengerikan tepat di hadapan kami. Bola itu jatuh dan pecah tepat di atas sepeda ontel kesayangan Bang Rehan. Bak seperti hewan buas yang tengah kelaparan. Bola api itu pun langsung melahap dan membakar seluruh bagian sepeda kami. Hanya memakan waktu beberapa menit saja, api itu pun padam dan hanya menyisakan batang-batang besi yang telah hangus dan menghitam. Kami hanya terpaku memandang bangkai sepeda yang kini tersisa di hadapan mata. Asap masih saja mengepul dari arahnya, seakan menari dan mengejek kebodohan kami yang masih saja menatap rongsokan yang kini tidak mungkin dapat terpakai lagi. Namun kami masih tetap saja bersyukur karena kami semua dapat selamat dari teror bola api misterius itu. Dek, sepedaku dek. Aku lihat Bang Rehan sangat sedih karena sepeda itu adalah peninggalan dari orang tuanya yang kini sudah terbaring lemah seakan tidak bernyawa. Sudahlah bang, ikhlaskan saja, yang penting kita selamat. Bang Rehan coba mendorong besi-besi yang masih panas itu dengan menggunakan dahan kayu agar sepeda itu dapat berada di pinggiran jalan agar tidak mengganggu orang lewat. Wajahnya terlihat sangat lesu. Rasa lelah yang dihasilkan membawa kekecewaan yang mendalam baginya, hingga suaranya berbicara seakan tertahan oleh deru nafas yang masih terasa berat dan ngos-ngosan. Dek, kita pulangnya jalan ya dek.
Aku mengangguk seraya tersenyum kecil agar ia lebih bersemangat. Maafin abang ya dek, karena kebodohan abang, kamu dan anak kita lagi dan lagi dalam bahaya. Iya bang, gak apa-apa kok. Lain kali kamu harus lebih berhati-hati lagi dalam berkata ya bang. Karena perkataan yang kamu ucapkan bisa menjadi doa. Iya dek, sekali lagi abang minta maaf karena menyesal saat semua telah terjadi itu percuma. Kami pun kini berjalan menyusuri jalan bebatuan. Bayiku kini sudah mulai tenang dalam gendongan. Lalu, capek dek, sini biar aku gantian yang gendong anak kita. Udah bang, gak usah, aku masih kuat kok. Toh bentar lagi juga kita sampai rumah. Kenapa cobaan yang kita hadapi begitu bertubi-tubi ya dek? Aku menarik nafas perlahan dan membuangnya dengan kasar. Aku juga gak tahu bang, mungkin memang itu adalah jalan hidup kita. Semoga aja semua ini bisa cepat berlalu dan mengantarkan kita pada kebahagiaan yang kita impikan. Samar aku lihat sorot lampu teras rumah kami. Aku melihat seorang wanita parubaya itu pun berdiri di ambang pintu depan. Matanya nanar memandangi sekitar jalanan, seperti sedang menunggu seseorang yang tidak lain tidak bukan, dia adalah ibuku. Alhamdulillah, akhirnya kalian tiba juga. Perasaan ibu dari tadi tidak enak menunggu kalian yang tidak pulang-pulang. Iya bu, kami baik-baik saja kok, ucap Bang Rehan tenang. Tapi kenapa ibu lihat kalian begitu kacau dan berantakan begini? Lalu kenapa kalian jalan kaki? Sepedanya mana nak? Wajahnya menunjukkan sikap panik dan mencoba memandang wilayah sekitar, mencari kendaraan yang kami bawa tadi. Kini tidak lagi terlihat oleh bola matanya. Apa yang telah terjadi pada kalian nak? Aku menatap kepanikan yang seketika muncul. Lalu, sepeda kami rusak bu, jadi kami tinggal tadi di jalan. Aku tahu kebohongan Bang Rehan itu dilakukan hanya untuk membuat sosok wanita tua itu tidak terlalu khawatir dan memikirkan permasalahan yang kami alami. Karena takut penyakit darah tinggi yang dialami oleh ibu itu akan kumat dan membuatnya jatuh sakit. Ya sudah, syukurlah kalau tidak terjadi apa-apa pada kalian. Iya bu, ibu istirahat saja. Pasti ibu sangat lelah seharian bekerja di ladang tadi. Ibu pun hanya mengangguk dan kembali ke ruangan rumah yang telah disekat oleh ruangan tempat aku dan Bang Rehan tinggal. Aku pun meletakkan bayiku yang sudah terlelap di atas kasur. Aku lihat Bang Rehan duduk dan melamun. Mungkin karena kejadian tadi terus saja menghantui pikirannya. Bang, aku tahu kamu masih berat merelakan sepedamu tadi hangus terbakar. Namun mau bagaimanapun, kamu harus mengikhlaskannya agar kamu juga bisa tenang. Aku udah ikhlas kok dek kalau soal sepeda itu. Tapi aku masih gak habis pikir, kok Medi itu bisa ngejar kita ya? Ya Allah bang, itu pula yang kamu pikirkan. Bukannya kamu yang nyuruh itu Medi mampir ke rumah. Untung aja dia nggak sampai ikut kita pulang juga. Kalau ikut pulang, bukan hanya sepeda kamu yang kebakar, tapi rumah kita juga ikut kebakar. Iya, tapi dia kok doyan ya makan sepedaku dek. Emang kamu mau juga dimakan itu Medi bang? Badan gembal kayak kamu pasti bisa bikin dia kenyang selama seminggu loh. Ya ampun dek, masa kamu rela sih suami semata wayangmu yang paling ganteng ini dimakan Medi? Ya makanya aku banyak berdoa tadi waktu kita jalan pulang supaya kamu gak dimakan juga. Bukan kayak kamu yang hanya gemeteran udah takut tapi banyak gaya. Sok-sokan pakai nyapa setan segala, ngajak mampir mau diajak ngopi bareng gitu. Iya dek, aku panik tadi. Jadi aku gak inget doa apa-apa, cuma doa makan saja yang terlintas di kepalaku. Ya udah kalau gitu, sekarang kamu ganti baju. Lihat basah semua. Ntar aku ambilin makanan, baru kamu boleh baca doa makan, oke? Ia pun hanya tersenyum. Lantas, beres bos. Aku mencoba berlaku semua baik-baik saja. Padahal isi dalam kepalaku penuh dengan rasa kekhawatiran akan hadirnya beberapa hari mendatang, yaitu hari-hari antara hidup dan mati saja. 6 hari mendatang. Di sisi lain, Bodarium tersenyum lebar saat kehadiran Mariana ke rumahnya. Di siang hari yang cukup cerah itu, Mariana datang dengan sedikit mengendap-endap agar tidak ketahuan oleh orang lain. Mbok, bagaimana? Apa tugas saya berikutnya?
Saya sudah tidak sabar untuk menerima upah yang setimpal karena uang yang Mbok beri kemarin itu telah habis aku belanjakan. Tenang saja, tugasmu cukup mudah kok. Kamu harus berhasil membawa anak Rati ke rumahku. Aku hanya meminjamnya sebentar saja untuk diletakkan di dalam rumahku. Setelah itu, kamu boleh membawanya kembali pulang ke rumahnya. Loh, kok dibawa pulang lagi, Mbok? Bukannya kamu bilang bayi itu untuk tumbal persembahanmu? Sudahlah, kamu tidak usah banyak bicara. Kamu kerjakan saja apa yang telah aku perintahkan. Selebihnya, itu biar urusanku. Mariana hanya mengangguk tanda mengerti lalu berlalu pergi dengan tergesa. Ia lantas memikirkan rencana berikutnya untuk dapat menculik anak dari adik tirinya itu dengan sangat matang. Mengingat bayaran yang dijanjikan oleh Mbok Dariem sangat menggugah selera dan mampu membutakan mata batin serta hati nuraninya. Baginya sifat benci itu sudah menutupi semua pikiran dan mampu digantikan oleh sifat serakahnya. Tidak ada lagi rasa iba, apalagi kasihan pada keluarga miskin yang tidak pernah ia anggap sama sekali. Namun aku harus merubah semua itu dengan sifat baik yang digunakan hanya sebagai topeng saja. Ia akan berniat menjenguk keponakannya dengan membawakan buah tangan. Lalu jika semuanya telah lengah, ia akan membawa bayi itu ke rumah Mbok Dariem. Sebenarnya ia pun masih kurang paham dengan cara kerja apalagi rencana dari Mbok Dariem tersebut. Intinya, ia harus berhasil meminjam bayi itu. Toh juga akan dikembalikan lagi, tidak kurang satu apapun kok, pikirnya. Beralih ke sudut pandang Raihan, mataku terus saja mengeluarkan cairan bening dari sisi sudutnya. Hatiku begitu nyeri, apalagi saat menatap dua orang yang aku sangat kasihi berada dalam satu dekapan. Bayiku terus saja menyusu dengan kuat, seakan inilah waktu terakhir ia bersama dengan ibunya. Malam ini tiba saatnya waktu yang sangat menegangkan hampir tiba. Aku mencoba untuk terus menguatkan mentalku. Aku lihat Rati telah selesai menyusukan bayi kami hingga cukup kenyang dan tertidur pulas. Kami memutuskan untuk menitipkannya pada ibu dan bapak yang ada di rumah. Setelah itu kami pun tidak lupa untuk sholat isya dan sebanyak mungkin berdoa dan meminta pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Rasanya air mataku tidak mampu lagi menetes. Aku harus kuat. Aku harus memberi semangat istriku agar dia tetap tegar menjalani rencana kami untuk keselamatan keluarga tercinta. Setelah selesai sholat, kami pun makan malam bersama. Malam ini tidak hanya kami berdua di meja makan kumuh ini, namun ibu, bapak, serta adik dari Rati juga ikut serta makan bersama kami. Jangan pernah putus berdoa ya nak. Bapak dari rumah juga akan selalu mendoakanmu. Andai saja bapak dapat menggantikan posisimu, pasti bapak akan lakukan itu semua demi keselamatanmu nak. Entah kenapa kata-kata bapak membuat air mataku tidak mampu lagi untuk aku bendung. Apalagi aku lihat mata seorang bapak yang sangat dekat dengan anak perempuannya itu mulai berkaca-kaca. Apa Kiai Husein tidak ikut membantu kalian juga nak? Ucapan ibu pun membuyarkan lamunan kesedihanku. Tidak bu, Kiai Husein saat ini sedang berada di luar kota. Ia menyiarkan agama Islam bersama dengan sahabatnya. Namun kami telah diberi banyak arahan olehnya agar kami paham apa yang akan kami lakukan. Selesai makan malam, tidak lupa kami berdua menyalami kedua orang tua Rati yang sudah aku anggap sebagai orang tuaku sendiri, dan tidak lupa meminta doa dari mereka berdua. Aku pamit ya bu. Pak, titip dedek bayi di rumah. Lambaian tangan Rati mampu mengiris hatiku yang kini sangat pilu. Rasa khawatir, sedih, semua campur aduk jadi satu. Remuk rasanya hingga tidak mampu lagi aku rasakan. Aku masih saja menahan luapan isi hatiku. Air mata tetap saja aku tahan. Aku coba untuk menguatkan diriku yang memang saat ini sangat lemah. Kulihat Rati begitu yakin dan mantap untuk menuntaskan rencana utama dalam menyelamatkan sang buah hati tercintanya. Aku tidak ingin memecah kefokusannya dengan kesedihanku. Aku harus tetap memberinya semangat agar ia tetap kuat dan yakin bahwa dia pasti bisa melakukan semua ini dengan lancar. Kami terus saja berjalan menyusuri jalan bebatuan hingga sampai di mana simpang gang yang di pinggiran jalannya terdapat seonggok sepeda hangus yang menjadi saksi bisu perjalanan dan perjuangan kami untuk keluarga penuh dengan rintangan. Hingga sesaat bulu kuduku meremang ketika melewati persimpangan tersebut. Hingga tidak terasa sampailah kami di rumah Mbok Dariem. Aku memeluknya dengan erat.
Genggaman tangannya aku rasakan sedikit dingin. Rasanya aku tidak mampu melepaskanmu untuk hal yang berbahaya ini. Namun aku tidak punya pilihan lain. Mau tidak mau aku harus merelakannya sebelum semuanya terlambat. Pelukanku mulai merenggang saat Rati mencoba melepaskannya. Senyumannya pun membuat air mataku kembali tumpah. Bang, doain aku ya. Semoga semua berjalan dengan lancar dan semoga saja kita bisa pulang sama-sama lagi. Nanti kalau aku nggak bisa pulang bareng kamu, aku harap kamu bisa jaga anak kita dengan baik. Aku pergi dulu. Tangannya pun mulai terlepas dari genggamanku. Ia mengendap dan masuk ke dalam rumah menyeramkan itu seorang diri. Di sisi lain dari Mbodarium, aku duduk santai tepat berada di belakang rumah, menantikan kekayaan yang sebentar lagi aku akan dapatkan. Hingga tiba-tiba, orang yang sudah cukup lama tidak pernah terlihat, kini muncul tiba-tiba dan memohon belas kasihan padaku. Ya, tidak lain, tidak bukan. Ia adalah kakek tua yang beberapa tahun lalu membantuku dalam masa susah dan memberikan ilmu kekayaan seketika itu padaku. Dariam, tolong aku Dariam. Ada apa? Kamu datang kemari. Tolong aku. Aku belum mendapatkan tumbal malam ini. Bisa mati aku kalau aku gagal memberi makan Raja Jin itu sekarang. Tolonglah aku Dariam. Bodoh. Gitu saja tidak bisa. Dasar laki-laki lemah. Terserah kamu mau ngomong apa. Intinya kamu harus menolong aku sekarang juga. Baiklah. Mumpung malam ini aku sudah memiliki calon tumbal yang umurnya sudah lumayan dewasa. Aku akan berikan satu foto calon tumbal untukmu. Namun umurnya masih terbilang masih bayi. Toh aku juga gak yakin dengan orang suruhanku ia mampu atau tidak menculik sang bayi itu. Daripada nyawaku harus terancam, jadi aku mencari yang pasti saja. Ia adalah teman sekolah dari anakku. Bukankah lebih banyak umurnya, maka lebih banyak uangnya? Terserahlah, mau umur berapapun, aku akan terima. Untuk keselamatanku pula, aku gak mau mati sia-sia malam ini. Baiklah, ini fotonya. Dia adalah anak dari Rati dan Rehan. Cepatlah, kau pergi ke sana sebelum orang suruhanku sudah terlebih dahulu menculik bayi itu. Kita beralih ke sudut pandang Mariana. Aku harus cepat sampai di rumah jelek itu. Aku tidak ingin membuang-buang waktu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara itu terdengar sangat asing. Yang memang aku taksir itu bukanlah dari suara Rati dan Rehan. Pintu itu terbuka lebar. Aku lihat kedua orang tua Rati berada di ambang pintu. Bu, Pak, Rati dan Rehannya ada di rumah. Oh, Nak Mariana, silakan masuk Nak. Rati dan Rehan sedang tidak ada di rumah. Mereka ada urusan sedikit. Oh gitu, saya berniat akan menjenguk anaknya. Selama ini belum sempat kemari karena saya sedang sibuk dengan usaha suami saya. Oh, si Dedek lagi tidur di kamar Nak. Mendengar ucapannya membuat aku kembali sangat bersemangat setelah sebelumnya aku sudah terlemas saat mendengar bahwa mereka tidak ada di rumah. Namun ternyata pucuk dicinta, ulam pun tiba. Malah semakin memudahkan aku untuk membawa bayi ini karena kedua orang tua bayi itu sedang tidak ada di rumah, pikirku. Ini Bu, ada sedikit buat tangan untuk si Dedek bayinya. Terima kasih Nak, pakai repot-repot bawa buat tangan segala. Gak apa-apa Bu, itu juga kan buat keponakan saya. Namun yang aku berikan ini tidak seberapa dengan hasil yang akan aku dapatkan nantinya jika aku berhasil dengan rencana ini Bu, pikirku pula. Mau minum apa Nak? Tanya ibu itu padaku. Teh saja Bu. Sebentar ya, ibu akan memanaskan air dulu. Mungkin agak sedikit lama. Kalau bisa juga nggak usah balik lagi Bu, pikirku dalam hati. Namun dalam keadaan ini aku tidak mungkin langsung membawa bayi ini keluar. Karena bapaknya Rati ini sedang memperhatikan gerak-geriku yang sudah mulai gelisah. Namun tiba-tiba ibu itu kembali lagi dan, Pak, tolong nyalain apinya dong. Susah banget karena kayunya agak sedikit basah. Bapak itu pun langsung berjalan ke belakang. Entah bagaimana sepertinya keadaan sedang berpihak padaku. Celah demi celah langsung saja muncul. Setelah kedua orang tua itu pergi ke dapur, aku pun dengan bergegas menggotong bayi itu lari keluar rumah. Namun tiba-tiba, mau kamu bawa kemana itu cucu saya? Suara teriakan dari bapak itu membuat aku begitu terkejut. Aku yang menyadari bapak itu yang mulai mengejarku pun langsung berlari sekuat tenaga.
Kaki yang alasnya telah tertinggal itu pun begitu sakit aku rasakan. Memang jarak aku dan Bapak Rati itu cukup jauh, namun aku harus terus berlari untuk menghindarinya. Jika aku gagal, maka celakalah aku. Aku masih terus saja berlari dengan sedikit pincang dan nafas yang ngos-ngosan. Hingga tiba-tiba aku pun begitu tersentak saat aku menabrak seorang kakek-kakek tua dengan berpakaian yang serba hitam. "Berikan bayi itu padaku." Suara berat dan seraknya dengan penampilan yang compang-camping seperti gembel itu pun sontak membuat aku bergidik dan bergetar ketakutan. "Aku tidak akan berikan bayi ini padamu. Ini adalah hartaku. Jika kau tidak mau memberikan bayi itu padaku, maka kau akan celaka." Suara tawa menyeramkan itu membuatku seketika merinding ngeri. Aku tetap saja tidak memberikan bayi itu padanya, namun kakek itu malah mencoba menarik paksa sang bayi dalam gendonganku. Tarik-menarik pun sejenak terjadi dalam perebutan kami. Saking kuatnya dan kerasnya tarikan dari kakek itu pun membuat bayi dalam pegangan kami menangis dengan kencangnya. Hingga tiba-tiba aku lihat Bapak Rati itu pun datang. Aku yang saat itu dalam keadaan sangat ketakutan itu pun langsung melepaskan gendongan sang bayi dari tanganku dan menyodorkannya pada sang kakek. Aku pun berlari dan mencoba untuk kabur dalam situasi ini. Aku lihat kedua orang tua itu dalam pertikaian di tengah-tengah tangisan seorang bayi. Aku yang saat itu sangat kecewa pun bergegas menjauh dari tempat itu. Bisa celaka aku kalau tetap kekeh memperebutkan bayi itu dari tangan dua laki-laki tersebut. Pasti aku tidak akan mampu untuk melawan mereka. Kakiku memar di beberapa titik. Begitu sakit karena benturan dari bebatuan jalanan. Aku mengutuk diriku sendiri. Mengapa aku bisa gagal sih menculik bayi itu? Padahal selangkah lagi aku akan berhasil dan dapat menikmati uang hasil kerja kerasku sendiri. Aku tidak akan tinggal diam. Aku harus meminta jaminan ganti rugi pada Dariem untuk biaya pengobatanku ini. Malam itu Yudarmi pun keluar dari dalam rumahnya setelah mendengar ada suara keributan dari arah luar, serta teriakan minta tolong dari tetangganya yaitu ibunya Rati. Samar ia melihat dua orang pria yang sedang memperebutkan seorang bayi yang terlihat sedang kesakitan dan menangis cukup kerasnya. Beberapa tetangga lainnya ikut terjun dan keluar dari rumah juga untuk melihat apa yang telah terjadi di luar sana. Yudarmi yang shock melihat kejadian itu pun lantas gegas berlari menuju rumah Mbok Dariem. Tidak lain tidak bukan untuk memberitahu pada Raihan apa yang telah terjadi di rumah mereka dan pada anak mereka. Sebelumnya ibunya Rati sudah bercerita pada Yudarmi perihal rencana itu. Maka dari itu Yudarmi pun mengetahui semuanya. Tidak luput juga mengirimkan doa untuk keselamatan keluarga kecil yang begitu sering menolong keluarganya itu. Setelah sampai di sana, mata Yudarmi pun liar memandang sekitar halaman rumah Mbok Dariem mencari keberadaan dari Raihan. Suara benda jatuh serta suara teriakan terdengar dari dalam rumah Mbok Dariem membuat Yudarmi pun sedikit berjingkat kaget. Setelah suara itu muncul, Raihan pun segera keluar dari tempat persembunyiannya di semak samping rumah Mbok Dariem tersebut. Ia yang juga merasa terkejut dan khawatir pun berlari ke arah pintu depan rumah dan hendak ingin masuk ke rumah tersebut. Yudarmi yang melihat Raihan pun sontak ikut berlari dan menarik dengan kencangnya tubuh Raihan hingga ia meringsut mundur. "Shh, jangan berisik nak Raihan, ini Yudarmi." Yudarmi pun membungkam mulut Raihan yang sebelumnya hendak berteriak. "Ada apa ya, yuk kemari? Saya cuma kasih tahu bahwa anakmu di rumah ada yang hendak menculik. Saya tidak tahu itu siapa, namun sekarang bapak serta orang yang ingin membawa anakmu sedang bertengkar dan memperebutkan bayi kalian." Mata Raihan terbelalak, wajahnya nampak pucat. Mungkin sangat begitu terkejut hingga ia terdiam sejenak. "Ayo nak, cepat kita harus selamatkan anak kamu nak, sebelum terlambat." Yudarmi pun lantas menarik tangan Raihan dengan kuat agar ia tidak membuang waktu lagi. Mereka pun berlari dengan kencang untuk kembali pulang ke rumah. Di sisi lain, dari sudut pandang Rati, aku segera melepaskan pelukan serta genggaman tangan Bang Raihan. Selain tidak ingin membuang waktu, juga karena aku tidak sanggup untuk menatap wajahnya yang terlihat sangat sedih. Jika saja aku memandang wajahnya, maka nyaliku yang sudah aku kumpulkan cukup banyak pasti akan ciut dan melemah. Aku tidak ingin semua itu terjadi. Sebelum pergi tidak lupa aku meminta doa dari suamiku tercinta untuk kelancaran semuanya. "Semoga saja aku dapat bersama-sama lagi denganmu dan anak kita, Bang," pikirku. Aku pun melangkah secara perlahan
dan sesekali mengendap dan bersembunyi di balik tanaman yang terdapat di halaman rumah Mbok Dariem tersebut. Kulihat seorang anak yang aku taksir baru menginjak usia remaja itu keluar dari dalam rumah Mbok Dariem. Aku lantas bersembunyi kembali di balik tanaman hias rimbun ini. Pintu depan itu sedikit terbuka karena ia tidak menutupnya kembali. Maka akan dengan mudah aku menyelinap masuk ke dalam sana, pikirku. Setelah sekitarannya aku lihat sunyi, aku pun kembali melangkahkan kakiku dengan hati-hati agar tidak menimbulkan suara. Setelah sampai tepat di depan pintu, aku pun begitu terkejut setengah mati karena semua lampu di rumah itu tiba-tiba padam. Hingga gelap gulita terlihat di dalam, dan begitu pula di halaman tempat aku berdiri saat ini. Suasana yang gelap gulita membuat rumah megah ini begitu sangat mencekam. Suara-suara dari burung gagak yang lalu lalang terbang di atas genteng sontak membuat bulu kuduku meremang. Entah kenapa aku menjadi semakin ragu untuk masuk ke dalam rumah tersebut, karena disusut kayu balok genteng itu hingga burung hantu berwarna coklat gelap dengan mata besar yang menyala. Melihat pemandangan tersebut membuat aku sedikit gemetar ketakutan, karena kepala burung hantu itu sesekali berputar sambil menatap nanar kehadiranku. Aku pun lantas berdoa dalam hati, serta zikir yang tidak henti-henti terus saja aku lakukan. Aku menarik nafas panjang dan mengeluarkannya secara perlahan untuk menenangkan diriku kembali. Aku sudah melangkah sejauh ini, tidak mungkin lagi aku untuk mundur, karena jika aku mundur, aku akan kehilangan anak pertamaku itu. Aku harus melanjutkan semuanya sebelum terlambat. Aku kembali melangkahkan kakiku dan naik ke atas teras. Langkahku kembali terhenti saat samar aku lihat beberapa obor menerangi beberapa ruangan rumah megah milik Mbok Dariem tersebut. Dilihat dari postur bayangan tubuhnya, itu adalah milik dari anak Mbok Dariem yang sebelumnya mengantarkan temannya keluar dari rumahnya tadi. Setelah bayangan anak itu pergi, aku pun kembali mengendap-endap masuk lewat pintu yang masih saja sedikit terbuka tadi. Aku tidak ingin menimbulkan suara dari pintu tersebut, karena pintu itu hanya sedikit yang terbuka, hingga aku pun memiringkan tubuhku untuk masuk ke dalam. Dengan tubuhku yang kurus, maka akan memudahkan aku untuk menyelinap dengan mata liar memandang ke segala sudut ruangan tersebut. Ketika aku rasa situasi sudah cukup aman, aku pun kembali melangkahkan kaki untuk lebih dalam aku masuk ke rumah itu. Hingga mataku terfokuskan pada kain gorden berwarna hitam pekat sebagai penutup kamar yang tepatnya itu adalah kamar tempat persembahan pesugihan tersebut terletak. Aku berjalan sedikit berjinjit supaya dapat lebih cepat dan tidak menimbulkan suara berisik juga. Aku menyingkap kain penutup pintu itu dan masuk ke dalamnya. Bau kemenyan langsung saja menusuk bagian indera penciumanku. Aku lihat beragam macam jenis bunga pun ikut tertabur di bagian-bagian sudut ruangan, serta di nampan besar yang ada di tengah ruangan itu. Nampan yang cukup besar itu terdapat begitu banyak sesajen di dalamnya, yang berupa makanan nasi serta lauk pauknya, lengkap dengan keranjang anyaman yang terbuat dari bambu sebagai wadah buah-buahannya. Aku menatap lekat nampan itu. Lalu pasti foto itu ada di dalam nampan itu juga, pikirku, sesuai dengan arahan yang pernah diberikan oleh Kyai Husein tempo hari. Aku pun menyingkap satu demi satu makanan yang ada, namun tidak aku temukan foto siapapun di situ. Lalu tatapanku pun tertuju pada mangkok kecil yang lebih tepatnya itu adalah batok kelapa yang berisi kepulan asap kemenyan serta beberapa bunga kantil. Di sisinya itu terdapat benda tipis berbentuk kotak. Nah, itu pasti fotonya, pikirku. Aku pun langsung menyambar foto tersebut dan menatap gambar yang ada di dalamnya. Kok ini foto orang lain sih? Bukannya Kyai Husein bilang foto anakku yang ada di sini dan sebagai calon tumbalnya? Aku tidak dapat mencerna pikiranku sendiri. Aku mulai gelisah di sana. Aku coba kembali menyingkap semua sesajen yang ada hingga sedikit berserakan. Namun nihil, foto bayiku tetap tidak saja aku temukan. Hatiku yang masih saja penasaran dan masih saja terus mencari di berbagai sudut ruangan kamar itu, tidak aku temukan di mana foto anakku berada. Aku memakan waktu cukup lama di dalam sini dan belum juga membawakan hasil, hingga mataku tertuju pada bagian bupet kecil yang ada di sudut kamar itu. Aku pun bergegas mendekati lemari kecil tersebut. Terdapat beberapa laci dan aku pun langsung membuka satu demi satu laci tersebut karena cahaya dalam kamar itu cukup minim sehingga menyulitkan penglihatan Rati dalam pencarian ini. Dan benar saja,
Hatiku begitu senang tidak karuan ketika aku berhasil menemukan kertas tercetak foto sang bayi yang tidak lain adalah anaknya. Ia lantas mengambil 2 lembar foto tersebut lalu memasukkannya dalam saku beserta foto anak yang ia dapatkan sebelumnya. Aku harus cepat keluar dari tempat ini. Baru saja melangkahkan kaki keluar dari kamar, aku begitu dikejutkan dengan piring seng yang dilempar tepat di hadapanku. Jantungku berdegup begitu kencang. Dengan keringat yang terus saja mengalir, mataku terbelalak sangat lebar saat aku lihat dari ambang pintu belakang terlihat sosok nenek tua keriput yang sangat menyeramkan. Postur tubuhnya mirip dengan Mbok Dariem, namun ia memiliki wajah yang begitu hancur dengan darah yang mengalir dari ujung-ujung bola matanya. Aku meringsut mundur. Aku lirik jam dinding menunjukkan pukul 11.40, tepat hampir tengah malam. Aku yang dilanda ketakutan yang begitu besar pun berbalik badan, hendak lari keluar lewat pintu depan yang masih sedikit terbuka tadi. Namun baru saja sampai depan pintu, jantungku pun kembali terpacu 2 kali lebih cepat saat pintu yang terbuka itu tiba-tiba tertutup dengan sangat kerasnya. Aku sekuat tenaga menarik gagang pintu itu agar dapat terbuka. Namun nihil, pintu itu seakan terkunci sangat rapat dari luar. Jantungku terus saja berdetak kencang dalam kesenyapan malam ini hingga suaranya mampu aku dengar. Aku kembali membalikan tubuhku. Masih saja aku lihat sosok nenek yang cukup menyeramkan itu sedang mengintai dan menatapku lekat. Tubuhku gemetar, rasa takut ini semakin menjadi-jadi karena aku lihat tangan nenek itu membawa parang di tangan kanannya dan menyongsongkannya ke arahku. Serta di tangan kiri memegang obor yang terbuat dari bambu sebagai penerangnya. Sangat jelas terlihat sosok wajah menyeramkan itu berbicara kepadaku. Saat mulutnya terbuka, cairan hitam berbau busuk pun menyeruak dan mampu mengaduk semua isi perutku hingga mual. Suara serak itu pun muncul dari bibir hitam yang tersumbat. "Matilah kau di tanganku." Suara cekikikan yang nenek tua itu keluarkan sontak membuat seluruh tubuhku bergetar merinding. Aku meringsut mundur hingga tubuhku tepat menempel pada pintu depan itu. Saat sosok menyeramkan tadi coba melangkah perlahan, mendekatiku dengan parang di tangannya yang sesekali ia ayunkan ke arahku. Dengan rasa ketakutan yang semakin memuncak, aku pun mencoba memejamkan mata untuk kembali membaca doa sebisaku. "Ya Allah, lindungilah hambamu ini." Tidak tahan, aku pun terisak dalam doaku. Aku merasa hidupku kini hanya di ujung tanduk. "Ya Allah, jika memang inilah jalan hidupku yang Engkau ridhoi, aku ikhlas ya Allah. Namun jika Kau tidak meridhoinya, sungguh aku tidak ikhlas jika nyawaku akan hilang di tangan orang sesat itu." Dengan air mata yang terus saja mengalir dalam mata yang masih terpejam, aku pun kembali terkejut. Tubuhku seakan tidak lagi bertenaga. Aku membuka mata dengan cepat saat udara terasa lewat dengan cepat di pangkal leherku. Mataku terbelalak saat aku menolehkan kepalaku ke arah samping. Sebuah parang yang tadi dipegang oleh sosok nenek yang menyerupai Mbok Dariem itu tepat menancap di samping leherku. Parang itu menancap cukup dalam di pintu kayu jati yang kokoh itu. Aku menelan salif aku sendiri. Jika saja ini menancap di batang leherku, maka tamatlah riwayatku. Aku kembali menangis terseduh saat nenek itu kembali melangkah mendekatiku. Aku tidak mampu lagi menahan rasa ketakutanku. Tubuhku rasanya tidak lagi memiliki tenaga. Jantungku seketika berhenti sejenak. Rasa takut ini semakin memuncak saat di pintu sebagai sandaranku itu terdengar gedoran yang sangat kencang dari arah luar. Tubuhku terkunci. Aku tidak dapat lagi berjalan mundur karena sosok nenek itu terus saja mendekat ke arahku dengan obor yang masih menyala di tangan. Tubuhku masih saja menempel di pintu kayu tersebut. Namun tiba-tiba tubuhku terpental dengan sangat kuat saat pintu itu ternyata didobrak oleh seorang wanita. Kepalaku begitu nyeri, darah segar pun mengalir dari ujung kening yang terluka karena terbentur lantai. Mataku terasa sedikit buram. Aku coba mengucek mataku kembali untuk memperjelas pandanganku. Mataku terbelalak karena aku jatuh tepat di depan kaki nenek tua menyeramkan tadi. Aku mendongak ke atas, lantas cairan hitam yang menetes dari mulutnya tepat mengenai wajahku. Tubuhku seketika meringsut mundur dengan cara mengesot. Tubuhku rasanya sangat berat untuk sekedar berdiri. Tatapan wajah Mbok Dariem yang menyeramkan itu tidak lagi menatapku, namun malah menatap sosok wanita yang ada di ambang pintu depan itu.
Aku yang juga merasa penasaran dengan sosok wanita itu pun menoleh dengan cepat. Dek, jantung dan darahku begitu kencang berdesir. Udara dingin sontak masuk ke dalam ruangan yang tadinya aku rasa sangat panas. Kak Mariana? Aku berusaha bangkit dengan sekuat tenaga. Aku berdiri dan berlari ke arah Kak Mariana. Alhamdulillah, kakak ingin menolongku kan? Aku memeluk tubuhnya dengan sangat kuat, melepaskan rasa ketakutan ini dengan rasa lega karena ia sangat peduli dan ingin membantuku keluar dari rumah ini. Namun semua prasangkaku salah saat pelukanku dilepas paksa dan Kak Mariana malah mendorongku ke arah depan dan jatuh di hadapan kakinya. Ia menentangku hingga aku kembali tersungkur tepat di depan pintu itu. Lalu ia menghampiri sosok menyeramkan Mbok Dariem itu dengan wajah yang sangat marah. Nenek gila, gara-gara kamu nyawaku hampir saja dalam bahaya. Rencana menyulik anaknya Rati itu gagal karena anak itu direbut oleh kakek tua yang tidak aku kenal. Kamu harus mengganti rugi semua kerugianku. Tenaga serta uang pengobatan harus kamu tanggung juga. Suara Kak Mariana terus saja meracau dengan nada keras. Aku yang gak menyangka ternyata di balik semua itu terdapat Kak Mariana sebagai wayang pembantu dalam lakon yang dimainkan oleh dalang yaitu Mbok Dariem. Dengan sisa tenagaku pun mencoba merangkak keluar, namun suara serak milik Mbok Dariem itu kembali terdengar. Kalian akan mati di tanganku. Aku terus saja merangkak hingga keluar pintu, namun tiba-tiba Mbok Dariem itu malah melemparkan obor yang berisi minyak tanah itu tepat ke arahku. Namun karena terhalang oleh tubuh Kak Mariana yang sedang berdiri dan ingin menyerang Mbok Dariem itu, malah rambutnya yang tersiram oleh minyak tanah yang tumpah terkena kepalanya. Aku pun terdiam dengan mata yang melotot melihat semua pemandangan mengerikan itu. Kak Mariana terus saja meronta untuk menyelamatkan dirinya. Api besar yang terus saja berkobar di kepalanya membuat aku pilu. Suara teriakan minta tolong pun keluar dari bibirnya. Suara tangisannya membuat hatiku semakin teriris dan kembali terisak. Aku mencoba bangkit untuk kembali ke dalam rumah itu dengan niat ingin menolongnya. Namun tiba-tiba suara dentang jam dinding yang ada di dalam rumah megah itu berbunyi sebagai tanda bahwa jam sudah tepat menunjukkan pukul 00, tepat tengah malam. Aku yang hendak masuk ke dalam rumah pun seketika terhenti saat pintu rumah itu tiba-tiba tertutup keras dengan sendirinya. Aku kembali jatuh terduduk saat suara dentuman sangat keras muncul dari dalam rumah megah itu. Suara teriakan Mbok Dariem serta Kak Mariana memenuhi gendang telingaku. Aku bangkit dengan cepat dan kembali terjatuh karena tersandung tanaman yang ada di halaman tersebut. Tatapanku masih tertuju pada rumah megah itu yang dengan cepat mengepulkan asap tebal, serta api pun mulai muncul keluar dari lubang-lubang angin. Begitu juga dengan selah pintu, juga atap yang ada di atas. Api terus saja melalap rumah beserta isinya itu. Lalu samar aku dengar suara-suara orang berbicara. Lalu, Rati! Aku kenal dengan suara teriakan itu. Itu adalah suara Bang Rehan. Aku menatap ke arah jalan. Aku lihat bapak, ibu, Bang Rehan yang sedang menggendong bayi kami serta beberapa warga yang ikut juga di sana. Bang Rehan menangis serta berteriak histeris, begitu juga dengan ibu karena melihat rumah itu yang telah habis diselimuti oleh api yang berkobar. Mereka pasti tidak melihatku yang masih terduduk diam di semak ini. Bapak, ibu, Bang Rehan, aku di sini. Bang Rehan sontak melihat ke arah semak tempat aku masih terduduk lemah. Mereka pun berlari ke arahku. Bapak memapahku menjauh dari kobaran api tersebut. Lalu Bang Rehan memelukku dengan erat. Tangis kami pecah bersamaan. Alhamdulillah, kamu selamat sayang. Kenapa ramai begini Bang? Iya, semua warga ini tadi yang menolong bayi kita yang hendak diculik oleh orang asing. Kini dia telah dibawa oleh pihak yang berwajib. Mendengar kata diculik, aku pun lantas teringat oleh nasib dari Kak Mariana. Kak Mariana Bang, ada apa dengan Kak Mariana dek? Kak Mariana ada di dalam rumah itu. Apa? Kok bisa sih? Iya, ternyata dia sekongkol dengan Mbok Dariem untuk menjadikan bayi kita sebagai tumbalnya. Mata Bang Rehan pun terbelalak kaget, begitu pula dengan warga lainnya. Jadi bagaimana ini Nak Rehan? Kita harus cepat memadamkan apinya dan menolong kakak kamu, ucap bapak. Biarkan saja pak, biar mereka membayar semua perbuatan keji yang mereka lakukan pada keluarga kita.
Semua warga hanya menonton dan menyaksikan rumah itu hingga habis terbakar. "Ayo dek, kita pulang." Aku pun begitu bersyukur karena bisa kembali pulang bersama orang yang aku kasihi, serta tetangga yang begitu peduli juga dengan keluarga kami. Rasa sakit yang selama ini aku rasakan terbayar lunas. Kini tidak ada lagi teror dari Mbok Dariem. Ia harus terpanggang di dalam rumahnya. Begitu pula dengan Kak Mariana yang juga meninggal secara tragis dan menjadi pengganti tumbal itu, serta Mbok Dariem yang juga menjadi tumbal karena dia juga ternyata anak pertama. Beberapa tahun pun berlalu. Kini kami sudah membangun rumah yang cukup layak bersama dengan keluarga kecil yang kini sudah bertambah satu. Yang kini aku sudah memiliki 2 anak sepasang, yaitu anak pertama laki-laki dan anak kedua perempuan. Hidup akan lebih bahagia jika dikelilingi oleh orang baik. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Mencari nafkah dengan halal akan menjadi berkah meskipun hasilnya tidak seberapa. Tetaplah bersyukur atas rezeki yang diberikan Tuhan pada kita. Semakin banyak bersyukur, maka semakin banyak pula nikmat yang akan kita dapatkan. Dan semoga kita semua dijauhkan dari orang-orang syirik yang menyekutukan Tuhan demi kekayaan. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.